bahwa jangan lagi menganggap politik ini sesuatu yang harus kita jauhkan bersama. Ya, itu penting. Untuk semuanya kita 2 kursi DPRK, dua-duanya perempuan. Wow, luar biasa. Ya. Di mana lagi ada? Di Aceh Jaya ada perempuan. Dakwah dalam agama itu, dakwah yang paling efektif adalah dakwah kekuasaan. Bagaimana nanti di PKB ini akan lahir tokoh-tokoh. Jangan kita tidak sekedar menampung tokoh ya. Dari tahapan politisi harus melahirkan generasi-generasi yang bermental pemimpin nanti ke depan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiralun, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tengku Mujlisal Syiralun, yang saat ini posisinya sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiralun, Ustaz Mujlisal ini adalah salah seorang anak muda yang sangat energik saat ini. Beliau lahir di Ujung Baru, Tanah Luas, 7 Juli 1995. Iya, betul. Baru 30 tahun Ustaz ya. Iya. Tapi kiprahnya kayaknya udah melampaui usia ini. Ini disebut tanah luas apa? Memang ada tanah sempit atau apa tuh? Enggak, di situ memang kecamatannya dulu kan Nibung. Itu masuk dalam kecamatan Tanah Luas juga. Iya. Jadi memang sawahnya, lokasi area persawahan di sana sangat luas. Di Blangjerun. Blangjerun ya. Blangjerun. Dekat Mentangkuli ya. Ya, dekat Mentangkuli. Ya, Syiralun, Tengku Mujlisal selain sebagai kader PKB, beliau juga adalah pengurus pesantren Darul Munawarah. Iya, betul. Bukit Takrung ya. Iya. Yang sangat aktif. Sebetulnya Tengku Mujlisal bukan orang baru Syiralun di PKB. Iya. Tapi saat ini mendapat kepercayaan sebagai sekretaris. Ini tentu beban dan tanggung jawab beliau di kepengurusan di DPW Aceh ini akan lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Sebelumnya kami ucapkan selamat Ustadz. Saya panggil Ustadz karena ini sebetulnya usianya hampir dengan anak saya ini sebayanya. Nah, saya 96, cuma 1 tahun selisih. Iya. Tapi kiprahnya sudah luar biasa Ustadz. Ya, yang kemarin dilantik 3 Februari ya, kalau saya nggak salah. 3 Februari. Februari di Jakarta. Di Jakarta. Kalau di sini kapan rencananya? Kalau di Aceh, insya Allah itu pengukuhan ya. Pengukuhan. Pengukuhan bagi semua pengurus DPW. Nanti dijadwalkan kalau tidak ada perubahan di tanggal 31 Maret 2026. Bertepatan dengan hari raya ke-12. 12, iya. Setelah Ramadan. Iya. Ini apa untuk tingkat provinsi atau juga kabupaten kota enggak? Tingkat provinsi. Provinsi dulu ya. Pengurus DPW, karena yang dilantik di Jakarta kemarin cuma ketua sama sekretaris Dewan Syuro, kemudian ketua, sekretaris dan bendahara tanfiz. Hanya sebanyak 5 orang untuk seluruh Indonesia. Masing-masing DPW 5 orang. Masing-masing DPW 5 orang. Iya. Ya, ini seperti saya sebutkan di awal, ini kan tanggung jawabnya besar ya. Karena ini yang memegang administrasi dan sebagainya di posisi kalau orang menyebut ini orang kedua biasanya disebut sebagai sekretariat atau sekjen. Ini bagaimana Ustadz nanti memposisikan diri? Kita tahu juga itu ada orang lama, orang yang mungkin lebih duluan mendapat kepercayaan mereka untuk menyesuaikan diri, sehingga kita berharap PKB di Aceh ini semakin eksis lah untuk kedepannya seperti apa? Yang pertama, saya bukan orang baru di PKB. Iya. Sudah jadi pengurus DPW PKB itu sejak 9 Januari 2021. Pada saat Muswil periode yang lalu. Atas kepercayaan Pak Haji Irmawan, saya ditetapkan sebagai salah satu jajaran wakil ketua DPW PKB. Seiring berjalan waktu, alhamdulillah, singkat saja pada momentum Muswil ini
Pak Haji Ruslan ditetapkan sebagai ketua Nahkoda baru PKB Aceh Iya. periode 2026-2031. Iya, iya. Dan alhamdulillah saya bersyukur dan berterima kasih Iya. beliau mempercayakan saya sebagai sekretaris. Iya, iya. Tentu saya meyakini ini bukan amanah yang biasa-biasa Iya, saja. iya, iya. Dan ini bukan domain alam yang sebelumnya memang saya lakoni, bukan. Iya, 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 iya. Tetapi saya percaya diri, ini akan saya jalankan amanah ini dengan sungguh-sungguh. Terkait dengan kawan-kawan lama yang sudah duluan mendapat kepercayaan dan berperan lebih jauh dan aktif di PKB, saya akan menjadikan mereka sebagai referensi, teman diskusi, untuk menyerap bagaimana cara-cara ataupun hal-hal yang belum sepenuhnya mungkin tidak ada pada saya, ada pada mereka. Sebagai senior, saya ini akan terus merangkul dan mengajak diskusi-diskusi untuk bagaimana PKB yang sudah diberikan oleh Allah besar dan eksis hari ini di Aceh, ini terus bisa kita rawat. Intinya akan terus saya berkomunikasi dengan para senior saya, supaya amanah ini bisa saya emban dan membawa sesuai dengan harapan Ketua Umum, Ketua DPW Aceh, dan para guru-guru kita semua. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Mujlisal tadi. Syaralun, benar seperti disampaikan tadi bahwa Tengku Mujlisal ini bukan orang baru di PKB, malah kemarin beliau juga sempat ikut caleg di PRRI. Iya, betul. Malah suara badannya luar biasa. Sampai berapa itu Ustadz kalau nggak salah? Iya, 93 ribu lebih. Nah, itu sesuai pleno KIP provinsi. Iya. Kalau di partai lain tuh udah dapat satu lagi sudah. Iya, betul. Kita suara badan cuma kalah sama Pak Irmawan dan Bang Dekgam. Kalau yang lain berarti di urutan ketiga di dapil ini ya? Ya, suara badan ya. Suara badan ya, luar biasa. Oh, di urutan keempat ada Ibu Iliza 100 lebih. Oh, Ibu Iliza. Cuma beliau enggak dapat. Iya, tidak. Partainya tidak lolos. Ya, lolos. Partainya enggak lolos. Iya. Syaralun, ini menarik karena ya kita tahu bahwa basis PKB ini lebih ke Islam ya, keagamaan yang saya masukkan, keagamaan. Tetapi kan di Aceh sendiri partai yang berbasis ini kan tidak hanya PKB. Betul. Ada beberapa partai lain ya. Betul. Termasuk PAN juga meskipun nasionalis tapi juga ada muatan itu. Kalau P3 tadi tidak berhasil. Kemudian kalau di partai lokal, di tingkat lokal, karena nanti kan tanggung jawab misalnya tidak hanya untuk DPR RI, tapi juga DPRA dan DPRK yang ada di kabupaten. Iya. Ada juga yang kita belakangan PAS ya. Partai Aceh Sejahtera. Itu juga basisnya pesantren. Pesantren. Nah, bagaimana ini PAN mensiasati ini atau bisa mempertahankan seperti di awal tadi sehingga tidak akan turun kursinya baik di tingkat lokal maupun nasional ini Ustaz? Iya, memang itu menarik ya untuk bicara culture di Aceh ini menarik. Apalagi PKB ini kan partai yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Betul, ya. Dan sampai hari ini eksistensi Nahdlatul Ulama itu sangat melekat masih dengan PKB. Dengan kondisi di Aceh hari ini, tentu salah satu PR tanggung jawab besar bagi kami adalah yaitu bagaimana menjaga ataupun membentuk basis militan yang tidak hanya lagi bergantungan pada figur, tetapi semua kader-kader PKB di Aceh, apalagi DPR baik di level kabupaten dan level DPRA, itu sekarang di PKB sudah ada yang namanya wajib adalah lembaga kaderisasi. Itu sudah ada. Sudah ada. Mulai daripada kader loyalis, kader penggerak, kader loyalis sampai dengan kader pelopor itu yang kelas paling tinggi. Jadi itu adalah salah satu jawaban
untuk bagaimana mempertahankan eksistensi PKB yang sudah ada hari ini. Kalau dengan kader-kader yang loyalis ini, tentu ceruk kita nggak mudah diganggu dan digerogoti oleh orang. Benar. Ya, persoalan ada di Aceh ini juga partai yang berbasic Dayak. Saya kira saya juga dari Dayak, yang hari ini juga masih di Dayak. Itu bisa nanti kita berkomunikasi, berkolaborasi. Tentu bahwa kompetisi itu ada pasti. Cuma nanti insya Allah PKB tidak sama sekali ingin menggerogoti basis-basis yang lain. Kita fokus dengan kaderisasi ini, memperbanyak kader-kader yang loyalis, sehingga ke depan dalam situasi bagaimanapun terjadi turbulensi politik di Aceh dengan faktor kebijakan di nasional, tapi PKB tetap masih nggak goyah. Dengan ada kader-kader, dan itu yang sedang kita lakukan dan arahan daripada partai sekarang. Ini kan di Aceh ada 10 dapil ya. Ada 10 dapil. Untuk DPRA ya. Ya, betul. Kita terisi semua itu Ustaz kemarin. Kita kurang cuma di dapil 8, Langsa dan Tamiang. Langsa dan Tamiang, yang lain semuanya pecah. Kita dapat. Yang kosong cuma dapil Langsa dan Tamiang. Cuma 1. Karena ada biasa kan ada yang kursi orang lebih dari 1 atau 1,5 tidak dapat 2. Nggak dapat 2. Ada yang cuma 80% nggak dapat 1. Iya, betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, daerah mana saja itu yang basis kita yang kemarin itu yang khusus untuk DPRA. Kalau DPRI mungkin agak yang di DPRA itu yang dapil Langsa Tamiang, dapil 8 kalau saya nggak salah. Itu juga kita hanya kekurangan beberapa ribu saja. Itu juga mau kita dapat kemarin. Hampir semua dapil terisi kursi. Tapi ya akhirnya setelah pleno semua tahapan dilalui, PKB hanya mendapat 9 kursi dari 10 dapil dan absen 1, yaitu dapil 8. Dan ini merupakan prestasi yang luar biasa, belum pernah lah. Alhamdulillah. Yang kelebihan, maksudnya lebih dari 1 tapi nggak cukup 2 ada. Termasuk Biren. Biren hanya kurang beberapa saja. Mau 2 kursi. 2. Di dapil 2 PDIPDJ kita itu suara 70.000 lebih ya. Kemudian Aceh Besar, dapil 1. Ini dapil 1 ini hanya kekurangan berapa ribu saja. Enggak puluhan untuk dapat 2 kursi. Jadi kemudian di Bener Meriah. Itu basis memang. Di Bener Meriah, Bang Salihin. Itu hanya kekurangan beberapa ribu saja, enggak di angka puluhan ribu. Artinya semangat kader ini memang luar biasa semangat kader dalam melakukan konsolidasi bergerak itu luar biasa. Sehingga ada 4 sampai 5 dapil yang dulu waktu 2024 untuk DPRA yang untuk memperoleh 2 kursinya hanya nggak cukup beberapa ribu. Jadi dalam tanda kutip memang rasanya suara ini tidak adil. Ada yang 71 kursi, mungkin ada yang 20 sekian dapat juga 1 kursi kan. Betul. Tapi karena sistemnya seperti itu ya Ustaz. Betul. Kayak kita juga di DPR RI, PKB DPR RI dapil ini 320.000 lebih suara. Tapi kita nggak dapat 2 kursi. Ada partai yang hanya 100.000 sekian. Dapat 1 kursi, kita 300 juga dapat 1 kursi. Memang sistem sudah mengatur seperti ini kan. Itu kan sudah disahkan bersama dan dipatuhi. Ini semakin menarik ini Ustaz. Kemarin ada yang menyebut PKB ini dapat durian runtuh ini. Efek ekor jas dari keputusan PKB yang mengusung Anies Baswedan. Nah, seberapa benar menurut ini atau memang kebetulan seperti itu, atau memang kerja keras yang dilakukan oleh kader sendiri? Dan kebetulan juga itu, atau seperti apa sebetulnya? Ada analisis atau apa yang dilakukan oleh partai sendiri? Kalau menurut hemat saya, itu di 2024 kemarin terkait dengan bahwa PKB dapat durian runtuh. Kalau bicara soal durian runtuh, khususnya di Aceh,
khususnya di Aceh. Itu setiap event pemilu nasional selalu ada partai yang mendapat durian runtuh. Dan itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kotil, efek ekor jas itu tetap ada dalam setiap kebijakan ataupun sikap politik sebuah partai itu. Kebetulan di Aceh kemarin, ya di samping memang struktur kita lengkap, proporsi caleg semua kita terisi, bahkan lebih dari kota yang ditentukan, 100% kita terisi 120. Itu salah satu Aceh kemarin dalam verifikasi di DPP PKB itu salah satu yang semua calegnya terisi. Dan PKB secara nasional yang memang 100% terisi. Kemudian dibantu lagi oleh relawan-relawan, struktur yang partai, kemudian caleg, semua mesin bergerak, kemudian ada lagi daripada santri, yang pada pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya di Dapil Aceh 1, keberpihakan santri para alumni pesantren ini untuk PKB belum waktu itu. Tapi kemarin karena kita memang dari pesantren maju, di samping ada juga kekuatan struktur, kita dapat menyedot kekuatan daripada alumni kita ini dan para santri-santri ini. Kemudian bonusnya juga kita dapat dengan sikap politik berpasangan ketum dengan Pak Anies Baswedan, sehingga Aceh dapat 75%, luar biasa. Dan memang culture di Aceh ya seperti itu. Kita tidak dapat memungkiri. Nanti ke depan berubah lagi figurnya, mungkin arus grassroots politik bawah itu berubah lagi. Nanti siapa saja yang diuntungkan. Atau mungkin juga akan sama ke depannya, belum tahu kita. Sama. Tapi kita belum tahu juga. Saya kira kalau dikira PKB itu dapat durian runtuh, kebetulan saja PKB kemarin yang dapat untung. Bahwa durian runtuh itu dirasakan oleh semua partai itu setiap pemilu, khususnya di Aceh. Sedalun benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Mujlisal tadi. Kita lihat di 2024 atau 2019. Enggak, maksudnya 2009 dulu yang dapat durian runtuh Demokrat. Demokrat. Yang di sana berapa 4 kalau nggak salah itu kursi. 7 kursi semuanya. Di sini 3, di sana 4. Hampir disapu semua kan. Tapi nggak bisa dinafikan. Memang itu ada ya. Itu ada. Baik, ini Tuku Mujlisal, ini tadi juga disebut, saya tepat singgung tentang basisnya ya. Karena kita tahu bahwa pemilih pemula akan selalu ada setiap yang disebut generasi Z itu yang mereka sudah punya hak untuk memilih. Betul. Nah, di samping tadi apa yang disebut strong voter itu atau basis itu, bagaimana ini memanage yang seperti ini, Ustadz? Yang ini apakah memang kalau pesantren kita tidak ragu itu akan ada. Tetapi kan tidak cukup hanya mereka. Juga di luar pesantren juga akan banyak. Bagaimana cara melakukan ini? Pertama PKB di Aceh khususnya di bawah kepemimpinan Bapak Haji Ruslan Naim Daud. Kami juga sedang mengatur langkah-langkah strategis dan langkah-langkah taktis untuk bagaimana setiap potensi yang besar daripada suara pemilih saat pemilu ke depan, itu kami akan menggunakan nanti metode-metode tersendiri yang sedang kita rumuskan. Di samping juga ada petunjuk-petunjuk dari DPP agar bagaimana PKB ini di samping partainya yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, tapi partai ini juga terbuka untuk semua kalangan. Untuk anak muda, tidak hanya untuk santri, anak muda-mudi, semuanya pada masyarakat, tokoh-tokoh. Jadi PKB ini sangat terbuka untuk semua. Jadi tidak hanya ini terkepling bahwa ini khusus untuk orang-orang, enggak. Kita terbuka semuanya selama kita bisa menegakkan dan menjalankan sesuai dengan ideologi partai dan asas nilai-nilai perjuangan PKB. Jadi insya Allah seperti itu. Ini menarik Seralun, sebab kita tahu ini kadernya yang berbasis pesantren tadi. Memang anak muda yang baru selesai dari kuliah
fresh graduate itu yang ini juga banyak yang terutama di tingkat 2 Kalau di tingkat ke DPR RI mungkin dari Aceh belum. Itu hanya orang-orang yang sudah senior kayaknya betul, yang kuat. betul. Tetapi di tingkat 2 tingkat DPR RI sendiri ada yang 21 tahun saya lihat kemarin. Ada yang masih mahasiswa, ada yang masih dari PAN. Ini yang ingin kami tanyakan, apakah memang memberi kesempatan yang sama untuk anak muda atau juga orang-orang yang berasal dari katakanlah pimpinan-pimpinan daerah atau pimpinan yang juga jelas punya basis mereka. Nah, bagaimana mengkombinasi ini sehingga PKB ke depan itu akan terwakili dari berbagai golongan mereka sehingga nanti akan merata semuanya, Ustaz. Jadi komposisi kepengurusan PKB di bawah kepemimpinan Pak Ruslan Daud ataupun HRD ini sangat representatif. Jadi dalam komposisi pengurus ini ada yang dari santri, ada yang dari tokoh ulama, ada yang dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh akademisi, para pengusaha, kalangan milenial, anak muda. Ini semuanya masuk dalam kepengurusan. Dan ini nanti menjadi miniatur bagaimana menerjemahkan dalam praktek-praktek di lapangan untuk sampai peluang-peluang yang akan kita berikan ke depan dalam pemilu yang akan datang. Itu tidak hanya berfokus pada tokoh-tokoh saja. Melalui kaderisasi ini yang kita lakukan di PKB secara berjenjang ke depan, beberapa tahun ke depan, kita berharap nanti tidak akan lahir tokoh-tokoh yang sifatnya maaf kita katakan karbitan, enggak. Jadi dari sekarang kita templeng baik nanti anak muda yang kita munculkan. Jadi kami berharap Pak Ruslan selalu berbilang kepada saya dan kita ini bagaimana nanti di PKB ini akan lahir tokoh-tokoh. Jangan kita tidak sekedar menampung tokoh ya. Tapi harus menjadi rahim, melahirkan tidak hanya politisi tapi juga dari tahapan politisi harus melahirkan generasi-generasi yang bermental pemimpin nanti ke depan. Dan itu tidak terkapling untuk satu golongan dan satu kelompok. Jadi itu untuk semuanya. Anak muda, muda-mudi, perempuan, insya Allah semuanya itu akan kita jamah semua. Luar biasa. Terus kalau kesetaraan gender bagaimana? Kesetaraan itu yang pertama dalam komposisi kepengurusan itu diatur ya. Pertama jangan sampai kurang 30% komposisi perempuan. Dan dalam komposisi kepengurusan PKB yang sudah kita susun, ini lebih 30% kita beri proporsi untuk perempuan. Kita juga tidak bisa menafikan karena banyak hal juga persoalan-persoalan politik hari ini itu yang bersentuhan ataupun beririsan dengan kalangan perempuan. Dan itu nggak bisa diselesaikan oleh orang laki-laki. Makanya ini juga nggak bisa kita tutup mata. Maka kita buka peluang. Siapa yang mau memang ini masuk dan mau menyuarakan, memperjuangkan dari kalangan perempuan, ayo welcome. PKB buka pintu. Saya mengenai persoalan gender ini karena ada yang sekedar mengisi saja sehingga akhirnya dia tidak cukup punya kompetensi sebetulnya sehingga masyarakat kan bisa menilai sendiri. Ini apakah untuk memenuhi kuota yang 30% sehingga kan tidak terwakili. Nah, kalau PKB sendiri bagaimana melihat ini, Engku Julisal? Untuk sebelumnya saya tidak tahu. Tapi dalam kepengurusan ini yang dipimpin oleh Pak Ruslan itu kami sudah seminggu lebih bahkan menggodok ini jangan asal transit nama. Jangan asal masuk partai. Nanti ada peluang-peluang biar saya jadi pengurus. Enggak seperti itu. Nah, itu ketat. Pak Ruslan itu menyaring. Kalau sudah mau masuk, minimal itu pertama dia punya keahlian di bidang tertentu, kemudian mau berpartisipasi dalam gerakan partai. Syukur-syukur kita juga meminta agar mau nanti menjadi salah satu tokoh perempuan yang akan menjadi caleg. Tidak hanya sebagai pemanis ataupun pemanis kota. Sehingga terbangunlah sebuah
kesimpulan pani urinanya kan untuk penuh kota atau enggak lagi seperti itu ya. Mudah-mudahan yang sudah berkomitmen dengan kita mau dan ingin memperbaiki apa-apa yang bisa diperbaiki dengan lewat politik, ya kita mengajak dan kita akan beri kesempatan itu, insya-Allah. Saya tanya ini Tengku Bisa karena kan kalau nggak salah data KPU itu 51% perempuan di Aceh. Saya kira berlaku nasional itu sebetulnya lebih banyak sedikit di mereka. Kan ada juga pejuang-pejuang perempuan yang berteriak-teriak, kami ini tidak dapat kesempatan. Padahal begitu diberi kesempatan tidak terpilih. Betul. Karena kan ada juga anggapan bahwa perempuan belum tentu memilih perempuan. Apalagi laki-laki. Ya kan? Ya, yang ingin saya katakan, kalaupun dipasang perempuan itu tadi punya kompetensi yang bisa diandalkan sehingga ya bisa terwakili lah baik di DPRA terutama apapun atau di DPRK nanti kan hak-hak perempuan ada yang memperjuangkan Ustaz. Betul. Di Sumawi kita 2 kursi DPRK dua-duanya perempuan. Wow, luar biasa. Di mana lagi ada? Di Aceh Jaya ada perempuan. Kemudian di Biren ada perempuan. Dari 7 kursi 1 perempuan. Ya. Berarti ini tidak sekedar memenuhi kuota. Enggak. Artinya terpilih mereka. Terpilih. Iya. Dan partai terus mensupport. Iya. Dan nanti bagaimana mereka berjuang di lapangan, meyakinkan pemilih itu soal lain ya. Yang penting mereka sudah masuk ke bisa dalam. Mewakili perempuan minimal di dapilnya. Aspirasi ya. Ya. Baik, ini kita sudah di ujung tidak terasa ini ya, Misal. Mungkin apa yang ingin Anda sampaikan sehubungan dengan terbentuknya pengurus yang baru ya di DPW PKB Aceh ini. Baik mungkin kepada kader sendiri atau kepada masyarakat, pemerintah. Apa yang ingin Anda sampaikan sebagai closing statement yang pertama, PKB Aceh di bawah kepemimpinan Pak Ruslan itu menekankan sekali adalah politik kehadiran dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kemudian politik yang merangkul semua, terutama kader-kader PKB yang mungkin ada yang 1-2 agak sudah jarang-jarang berkomunikasi. Ini Pak Ruslan meminta kepada kita dan beberapa kawan yang lain untuk terus mengajak. Jadi kita adalah politik untuk merangkul semuanya di bawah kepemimpinan ini. Kemudian itu untuk kader. Kemudian kepada masyarakat, tentu sebagai salah satu kader PKB dan telah dibantu oleh masyarakat pada pemilu 2024 dan hari ini dapat amanah sebagai sekretaris PKB Aceh. Saya tentu berterima kasih kepada masyarakat yang telah membantu PKB dan kami juga sangat berharap masukan, kritikan dari para masyarakat dan tokoh-tokoh agar betul-betul bahwa PKB ini mewakili aspirasi masyarakat. Mewakili aspirasi masyarakat. Nah, apapun yang menjadi kendala, kami sangat berharap ini bisa disampaikan kepada kami untuk bagaimana PKB ini bisa menjadi saluran aspirasi dan keluhan yang mungkin bisa kami perjuangkan dengan segala kekuatan politik yang kita miliki hari ini dan insya Allah ke depan. Ya, tentu ke depan kami sebagai pengurus DPW PKB Provinsi Aceh juga mengajak terutama adik-adik saya basis saya yang dari santri. Bahwa jangan lagi menganggap politik ini sesuatu yang harus kita jauhkan bersama. Itu penting. Untuk adik-adik kami yang muda-muda dan yang mudi-mudi, jangan tidak dakwah dalam agama itu dakwah yang paling efektif adalah dakwah kekuasaan. Dan kekuasaan itu salah satu jalannya adalah politik. Politik. Jadi dalam Islam itu Nabi salah satu hadisnya menyampaikan marra'a mungkaran fayyughayyirhu biyadih. Jadi barang siapa di umatku itu yang melihat kemungkaran, dia harus mencegahnya dengan yadih,
tangan kekuasaan. Iya. Jadi dakwah dengan kekuasaan itu lebih 1000 kali lebih efektif daripada dakwah dengan lisan dan dakwah dengan hati. Jadi kalau kita adik-adik, para santri, anak-anak muda mau melihat Aceh ini lebih baik ke depan, mau melihat apakah dari sektor agama dan sektor lainnya lebih baik, maka saya mengajak semua kita yang punya passion dan bakat, ayo kita berpolitik. Dan PKB siap menampung, insyaAllah. Luar biasa. InsyaAllah. Memang udah cocok ke Senayan ini. Ya, terima kasih Ustadz. Kami tahu kesibukannya luar biasa, tetapi masih punya waktu berbincang-bincang di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi masyarakat, bagi kader PKB sendiri, bagi pemerintah. Baik, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.